Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, SAG MAG. Pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan tentang konsep hukum dan pembagiannya pada bagian yang kedua. Di hukum yang melekat pada perbuatan orang mukallaf itu ada 5. Kalau hukum yang melekat pada teks, pertemuan sebelumnya itu ada ijab, ada anadab, ada tahrim, karoha, dan ibahah. Nah, sekarang hukum yang melekat pada perbuatan. Hukum yang biasa kita kenal di dalam tinjauan fikih. Yang pertama itu adalah wajib. Sekarang, apa itu wajib? Wajib itu adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan oleh orang mukallaf. Sehingga karena diperintahkan, maka kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Nah, sinonim dari kata wajib itu adalah fardu. Dalam pandangan jumhur ulama selain Hanafiyah, wajib dan fardu itu sinonim kecuali dalam urusan haji. Karena fardu itu identik dengan rukun haji, di mana kalau ditinggalkan menyebabkan hajinya batal atau tidak sah. Tapi kalau wajib di dalam haji, kalau ditinggalkan hajinya tidak batal, tapi wajib membayar dam. Selain urusan haji, wajib dan fardu dalam pandangan jumhur ulama itu identik, muradif, sinonim. Sementara di dalam pandangan mazhab Hanafi, wajib dan fardu itu dibedakan dari segi dalil yang memerintahkan. Kalau dalilnya itu berupa dalil yang qat'i seperti Al-Quran atau hadis mutawatir, dalam pandangan Hanafiyah itu namanya fardu. Seperti faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kewajiban membaca Al-Quran di dalam sholat itu dalam pandangan Hanafiyah itu adalah fardu. Sementara membaca Fatihah, karena itu perintahnya ada di dalam hadis ahad, oleh mazhab Hanafi itu dinamakan wajib. Wajib itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama dari segi waktu pelaksanaannya, yang kedua dari segi subjek yang dituntut melaksanakannya, yang ketiga dari segi perbuatan yang dituntut untuk dilaksanakan, yang kelima dari segi penentuan kadar atau jumlahnya. Wajib dari segi waktu pelaksanaannya, yang pertama ada namanya wajib muwaqqat. Kewajiban yang harus dilakukan pada waktu tertentu, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, juga zakat fitri, yang lebih populer dengan istilah zakat fitrah, itu namanya wajib muwaqqat. Atau membayar SPP itu wajib muwaqqat dalam konteks di lembaga pendidikan. Yang kedua, wajib mutlak anit tauqid. Itu kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Jadi wajib dilaksanakan, tapi kapan waktu melaksanakannya tidak ditentukan waktunya. Itu namanya wajib mutlak anit tauqid. Seperti kewajiban membayar kafaroh bagi orang yang melanggar sumpah. Jadi orang kalau melanggar sumpah itu wajib membayar kafarat. Tapi kapan waktu pembayarannya tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Apa jenis kafarat bagi orang yang melanggar sumpah akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Sekarang pelaksanaan wajib muwaqqat. Yang pertama ada namanya ada. Ada itu adalah kalau kewajiban itu dilakukan pada waktunya
dengan sempurna rukun dan syaratnya. Misalnya, sholat dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya dengan wudhu dan syarat-syarat yang lain dan rukun-rukunnya juga terpenuhi. Itu namanya ada. Yang kedua adalah i'adah, artinya mengulang. Jadi kalau suatu kewajiban dikerjakan tidak sempurna syaratnya, kemudian diulang dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya, maka pengulangan itu dinamakan i'adah. Contoh kasusnya, pada masa sahabat ada 2 orang yang sedang dalam perjalanan. Ketika masuk waktu sholat, karena nggak ada air, mereka tayamum kemudian sholat. Melanjutkan perjalanan, setelah perjalanan dilanjutkan, ternyata mendapatkan air. Maka kemudian salah satu mengulang salatnya dengan wudhu, yang satu tidak mengulang salatnya dengan wudhu. Nah, yang mengulang salatnya dengan wudhu itu dinamakan i'adah. Ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi menyatakan kepada yang nggak mengulang, sholatmu sudah cukup. Tapi bagi yang mengulang, kata Nabi, kamu mendapatkan pahala 2 kali. Yang ketiga adalah qadha. Qadha itu adalah melaksanakan kewajiban setelah waktunya terlewati. Ya, misalnya orang yang bangun kesiangan sehingga sholat subuhnya sudah ketinggalan. Maka begitu dia bangun, dia ambil wudhu, sholat subuh setelah matahari terbit. Nah, itu namanya qadha. Atau puasa Ramadan bagi orang yang sakit atau bepergian pun boleh tidak berpuasa. Nanti melakukannya di luar bulan Ramadan. Itu namanya qadha. Sekarang al-wajib al-muwaqqat. Dari segi waktu yang tersedia, yang pertama ada namanya al-wajib al-muwassa. Wajib yang waktunya luas. Maksudnya luas di sini, waktu yang tersedia melebihi waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut dan masih bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah lain yang sejenis, yaitu seperti sholat 5 waktu. Sholat itu cukup untuk melaksanakan sholat wajib dan sholat yang sejenis, yaitu sholat sunnah. Maka apakah dia itu sholat wajib atau sunnah, niat yang menentukan. Misalnya antar qobliyah subuh dan subuh, yang menentukan itu adalah niat. Kalau sholat niatnya langsung sholat subuh, maka berarti dia sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau niatnya baru qobliyah subuh atau rakaat al-fajri, maka dia masih wajib melakukan sholat subuh. Yang kedua adalah al-wajib al-mudayyak, kewajiban yang waktunya sempit. Dinamakan sempit karena waktu yang tersedia hanya cukup untuk melaksanakan kewajiban dimaksud. Tidak ada waktu untuk melakukan ibadah yang sejenis, seperti puasa Ramadan. Selama bulan Ramadan hanya cukup untuk melakukan ibadah Ramadan. Tidak ada waktu untuk melakukan puasa sunnah ataupun puasa kafarat, puasa kewajiban yang lain. Oleh karena itu, maka di dalam bulan Ramadan hanya boleh melakukan ibadah puasa Ramadan. Ya. Yang ketiga namanya al-wajib dusyibah ini, kewajiban yang menyerupai wajib puasa di satu sisi dan menyerupai wajib mudhayyak di sisi yang lain. Dan ini hanya satu, yaitu ibadah haji. Ibadah haji dilihat dari sisi waktu yang tersedia, tidak habis untuk melaksanakan ibadah haji. Maka menyerupai wajib puasa. Karena bulan haji itu yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, 3 bulan. Sementara pelaksanaan haji itu sendiri sebenarnya bisa diselesaikan antara 6 sampai 7 hari. Mulai tanggal 8 Dzulhijjah, ya, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 13 itu sebenarnya sudah bisa diselesaikan. Sungguh pun demikian, di dalam 1 tahun seseorang itu hanya boleh haji 1 kali. Dengan demikian, haji dari sisi hanya boleh melaksanakan 1 kali,
menyerupai wajib mudhayyak. Yang ketiga, wajib ditinjau dari segi subjek yang dituntut untuk melakukan. Yang pertama adalah wajib aini atau fardu ain, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada setiap individu. Itu namanya wajib aini, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, itu adalah wajib aini. Yang kedua adalah wajib kifai atau fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan secara kolektif kepada masyarakat, kepada suatu masyarakat, di mana jika ada salah satu mengerjakannya, maka gugur kewajiban dari yang lain. Seperti mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, hingga menguburkan. Nah, kalau ada yang sudah melakukan, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, wajib kifai itu dapat berubah menjadi wajib aini jika di suatu masyarakat misalnya hanya ada satu orang yang bisa untuk melaksanakannya. Jadi bagi yang bisa melaksanakan, wajib kifai itu menjadi wajib aini. Jadi dia tidak boleh tidak harus melakukan kewajiban itu. Kemudian wajib dari segi perbuatan yang dituntut. Ada namanya wajib muayyan, ada wajib mukhayyar. Wajib muayyan itu adalah kewajiban untuk melakukan ibadah tertentu. Ya, di zakat, sholat itu wajib muayyan. Haji itu adalah wajib muayyan. Yang kedua, wajib mukhayyar, yaitu kewajiban untuk melakukan salah satu dari beberapa perbuatan alternatif. Jadi, memilih salah satu dari beberapa perbuatan yang diwajibkan. Seperti bagi orang yang melanggar sumpah. Kalau orang bersumpah, pada dasarnya sumpah itu boleh dilanggar kalau memang ada yang perbuatan yang lebih baik. Ternyata ada perbuatan yang lebih baik dari apa yang dia sumpahkan. Maka sumpahnya boleh dilanggar dan akibatnya dia wajib membayar kafaroh atau denda. Apa dendanya itu? Memilih salah satu dari memerdekakan budak. Yang kedua, memberi makan 10 orang fakir miskin. Yang ketiga, memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Saat ini karena hamba saya atau budak sudah tidak ada, maka pilihannya tinggal dua. Memberi pakaian 10 orang miskin atau memberi makan 10 orang miskin. Jadi boleh memilih salah satu. Itu namanya wajib mukhayyar. Bagaimana kalau tidak mampu? Dia sendiri miskin, mungkin malah paling miskin. Nah, kalau tidak mampu memberi makan 10 orang miskin, maka dia bisa menggantinya dengan melakukan ibadah puasa selama 3 hari. Kemudian yang keempat, wajib dari segi penentuan kadarnya atau penentuan jumlahnya ada 2 macam. Wajib muhaddad dan wajib wairu muhaddad. Wajib muhaddad itu, jadi wajib muhaddad adalah kewajiban yang ditentukan jumlahnya. Seperti zakat minimal 2,5%. Tapi kalau untuk pertanian itu antara 5% atau 10%. Sholat ada jumlah rakaatnya. Sholat 5 waktu ada jumlah rakaatnya. Itu namanya muhaddad. Jumlahnya ditentukan. Yang kedua adalah wajib wairu muhaddad, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan jumlahnya. Wajib dilaksanakan, tapi jumlahnya berapa itu tidak ditentukan. Contohnya apa? Nah, misalnya infak fisabilillah. Itu adalah kewajiban umat Islam, tapi berapa jumlahnya tidak ditentukan di dalam syariat Islam. Demikian pembahasan tentang macam-macam wajib. Untuk pembahasan haram, sunnah,
makruh, mubah itu disampaikan pada wajib dan pembagiannya bagian ketiga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.